Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, ikhwani fillah sebangsa setanah air Indonesia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Allah telah menitipkan nafas kepada kita untuk mengizinkan kita hidup kembali dan menjalankan aktivitas dengan ridhanya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang apa itu syukur dan apa saja fadilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya pujian atas kebaikan. Definisi awalnya. Dalam Islam, bersyukur menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah dalam dirinya, yang dibagi melalui 3. Yang pertama adalah lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan mengucapkan dan memuji Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui hati, yaitu dengan cinta, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Yang ketiga adalah melalui anggota badan, yaitu dengan cara kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mulai dengan salat, dengan zikir, dengan puasa, dengan tahajud dan masih banyak lagi. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang adalah fadilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bersyukur merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Di sini berarti menyangkut tentang akidah kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa dianggap kita telah menyekutukan Allah, karena dalam Al-Quran dalam surat ini menunjukkan jika kamu hanya menyembah kepadanya. Yang kedua adalah mengingat dan mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dan mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Maka dari itu kita harus mengingat dan selalu bersyukur karena hidup kita ini atas anugerah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Fatir ayat 3, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Adakah, ini yang perlu diingat, adakah Tuhan selain Allah yang dapat memberikan nikmat dari langit dan dari bumi? Tidak ada selain Allah. Kenapa kamu berpaling darinya? Maka di sini sangat jelas sekali bahwasanya Allah telah menurunkan nikmat yang sangat banyak untuk kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu telah dijelaskan di sini tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menurunkan nikmat yang sebanyak ini kepada kita dari langit dan dari bumi. Maka itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ini yang terpenting dalam kehidupan kita, mendapat rezeki yang berkah. Ketika kita mendapatkan rezeki yang sekecil apapun, apabila itu berkah, itu akan menciptakan ketenangan dalam diri kita. Dan sebaliknya ketika kita mendapatkan rezeki yang sangat banyak tapi tidak ada keberkahan dan keridhaan Allah di dalamnya, maka disitulah letak kerugian terbesar kita. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 17, yaitu
Fabtagu 'indallahi rizqa wa'budu washkurulah ilaihi turja'un. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu menyembah. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Rezeki yang Allah berikan sekecil apapun, sebanyak apapun, kita harus senantiasa bersyukur karena agar ada keberkahan Allah di dalamnya. Yang keempat adalah jalan menuju surga. Seperti hadis yang disebutkan oleh hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, sesungguhnya jika Allah menguji hambanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan dengan surga. Masya Allah. Allah akan gantikan dengan surga kepada hambanya yang bersabar dan bersyukur ketika Allah berikan ujian kepadanya. Ketika ada ujian, kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Mungkin ini adalah peringatan, mungkin ini adalah ujian bagi hamba untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Apa itu penyakit yang ada di dalam hati kita? Yaitu adalah iri, dengki, sombong, hasad, dan masih banyak lagi teman-temannya. Itulah yang sangat berbahaya yang bagi umat muslim yang ada dalam dirinya. Karena apa? Sekhusyuk-khusyuknya kita sholat dengan khusyuk, kita puasa, kita tahajud, tapi ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita, maka Allah tidak menerima itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati tersebut. Yang keenam adalah bersyukur sebagai peringatan Allah kepada para manusia. Ketika ada permasalahan, ketika ada bencana, kita seringkali menyalahkan situasi, padahal itu salah besar. Allah telah menyebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 79, apa saja nikmat yang aku turunkan kepada kalian dan apa saja bencana yang aku turunkan kepada kalian, itu adalah sebab dari kalian sendiri. Maka ketika ada permasalahan dalam diri kita, ketika ada bencana yang menimpa kita, itu sebenarnya adalah dari kesalahan diri kita pribadi. Kita tidak boleh menyalahkan situasi, apalagi na'udzubillah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, sudah perbuatan yang sungguh menyimpang. Yang terakhir adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah ciri orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang, dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Orang beriman selalu bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, karena itu adalah kunci kesuksesan dan kunci menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman sebangsa setanah air, marilah kita senantiasa bersyukur, senantiasa berdoa untuk mengharapkan ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari segala bencana dan segala mara bahaya, dan semoga kita bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.